الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah nasara nabiyahu wa anzala alaihi sakinatahu wa ayyadahu biduni lam tarawha wa as'adu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadur Rasulullah ballagha risalatah wa nasahal umma wa mahaddalalah wajhatta fi sabilil haqqa jihadi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi awalan bitaqwallah ta'ala wa ta'atihi faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Al-ayah. Wa qala Nabi SAW, inna yuhibbul muhtarifa wa man kadha ala iyalihi kana kal mujahid fi sabilillah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Salam dan selawat kepada junjungan yang mulia Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua sebagai pengikut setia Rasul. Saudaraku, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti sebenar-benar takwa, sebagaimana telah disabda Rasul, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, yang menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bertakwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Saudaraku, konsep hidup dalam Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan di akhirat. Islam menginginkan kedua-duanya, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kami bahagia di dunia dan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Doa siapa ini saudaraku? Ini doa orang Quraisy dulu, ya.
orang-orang Badui Mekah, ketika mereka datang ke Ka'bah, mereka tawaf mengikuti ajaran Islam yang telah disesatkan oleh orang-orang penyembah berhala, yang tadinya agama murni oleh Ibrahim dan Islam dan Ismail, tapi disesatkan oleh mereka dengan menancapkan berhala di sekitar Ka'bah itu, sehingga ajaran Islam tidak murni lagi. Bahkan mereka melanggar dengan tawaf dalam keadaan telanjang. Ya. Ini kerjaan orang jahiliyah. Maka di antara doa mereka itu hanya minta dunia saja, meminta harta benda yang banyak, anak yang berprestasi, ya, emas dan perak yang banyak, unta dan kambing yang banyak, subur dan makmur. Itu yang mereka minta. Tetapi beda, orang menyadari bahwa dunia ini bukan terminal air, saudara. Dunia ini tempat persinggahan sementara menuju kehidupan yang langgeng dan abadi, ialah akhirat kelak. Akan berakhir. Jadi semua juga manusia bakal mati. Maka dibiar doa di antaranya itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon bahagia dunia, bahagia di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Ini disebut doa sapu jagat itu yang kita panjatkan setiap waktu. Bahkan sepanjang pernapasan kita berdoa minta bahagia dunia akhirat dan terhindar dari api neraka. Saudaraku, apa tanda-tanda bahagia dunia itu? Ada tandanya, saudaraku, bahagia dunia itu. Di antaranya tubuhnya sehat, segar, tubuhnya sehat, ya, nyaman, tenang pikirannya, walaupun hidup pas-pasan. Apalagi hidup serba kecukupan, lebih bahagia lagi, lebih nikmat lagi. Lingkungan nyaman, damai, tidak terjadi keributan, terjadi kerusuhan, ya. Apalagi demonstrasi nggak ada, ya. Kerusuhan tidak ada, nyaman lingkungannya itu. Ini tanda bahagia dunia, saudara. Dan punya anak-anak yang berprestasi, anaknya sukses-sukses, sedang dipandang mata anak-anaknya itu, taat kepada kedua orang tuanya. Lah ini bahagia dunia, saudaraku. Kita ingin seperti ini hidup, ya, walaupun ekonomi kurang berkecukupan, tapi inilah bahagia yang sebenarnya. Ketenangan ada dalam diri kita, nyaman. Kemudian bahagia di akhirat, saudara. Bahagia di akhirat dia menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia membaca Al-Quran, berbuat baik kepada sesama, membangun mushola masjid. Ya, masih butuh dana, segera dia bantu. Salah satu contoh tempat wudhu ini berbahagia, saudara-saudara, memberikan bantuan di segi megahnya masjid kita ini. Tempat kenyamanan bersama. Pahalanya mengalir, saudaraku, sampai ke dalam kuburnya. Ini tanda-tanda bahagia di akhirat seperti itu. Mentaati perintah Allah segala kebaikan-kebaikannya. Nabi bersabda, "Ura Islam Qawaiduddin thalatha alaihinna ala lisan wa man taraka wahidan minhun fa kafiru biha halaladan syahadat Allah ilallah wa salatul maktubah wa saum ramadan." Kehormatan Islam dan tegakkan Islam dari yang tiga ini. Barang siapa meninggalkan salah satu yang tiga itu, maka kafir dia, halal dam. Di antaranya adalah syahadat Allah ilaha illallah, bersahadat, naik saksi tidak Tuhan disembah melainkan Allah. Hanya satu Allah yang disembah. Dia minta tolong kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, segala urusan serahkan kepada Allah. Maka kalimat Allah itu adalah miftahul jannah, kuncinya surga.
Ini sendiri Islam seperti kehormatan Islam. Pertama, syahadat, mentauhidkan hanya kepada Allah. Yang kedua, wassalatul maktubah, solat yang 5 waktu. Kewajiban kita semua saudara, solat yang 5 waktu. Dan solat ini tidak diterima di Mekah dan Madinah, tapi Nabi Muhammad diundang naik ke mustawa sampai berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Begitu tinggal derajat orang solat sebagai mi'raj orang beriman, solat Nabi Muhammad naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tadi solat 50 waktu saudaraku dikurangi menjadi 5. Ila hadzal hamsin. Hanya yang 5 ini, tapi ganjaran pahalanya mendapatkan 50 kali. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad, selalu digandakan pahalanya. Maka solat adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Solat yang mana saudara? Yang dimaksud Nabi itu salu raitu min usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Solat Nabi yang gimana saudara? Kita taati mencontoh solat Nabi. Solatnya khusyuk, tawadu dan tumanina. Tuh. Khusyuk, fokus pikiran perasaan kita tertuju hanya kepada Allah. Karena Allah ada di hadapan kita. Ya. Maka ini disebut insan itu anta'budallaha karena tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah kamu melihat Allah, walaupun kamu tidak melihat Allah, namun Allah pasti melihat engkau. Ada Allah memandang dengan pandangan rahmat kasih sayangnya kepada orang ruku dan sujud. Nah sekian manusia 8 miliar orang di bumi ini yang pernah dipandang Allah, orang ruku dan sujud, orang yang ibadah kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka solat itu adalah miftahul jannah. Tentu saudaraku, kalau khusyuk tadi fokus pikiran perasaan kepada Allah. Kemudian tawadu, rendah kita kepada Allah, santun kita kepada sesama manusia. Lawan kada tawadu adalah takabur. Dan kita tidak boleh memiliki sifat takabur. Kalau selendangnya pakaian Allah, kalau kita mengambilnya, Allah menghukum kita. Maka hadirkan hati ketika ibadah kepada Allah. Kemudian terakhir saudaraku adalah tumanina, tenang. Dalam ibadah tenang. Ya, selain waktu tenang, tidak terburu-buru. Apalagi sholat malam tahajud, ketika orang sedang pulang tidur, kita berkomunikasi dengan Allah. Subhanallah, turun ketenangan pada diri kita. Nah, sholat kalau kita hadirkan 3 golongan tadi, tawadu, tumani dan khusyuk, sholat bukan kewajiban, tapi kebutuhan rohani dan jasmani kita. Sehat rohani dan jasmaninya, tubuhnya pasti sehat, terjaga karena selalu bersih. Ya. Kemudian terakhir aku wasaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah beberapa hari lagi kita beruntung dapat berjumpa bulan Ramadan pada tahun ini. Keberuntungan. Karena kita semua digandakan pahala saudaraku. Subhanallah. Beruntung orang mukmin berjumpa bulan Ramadan karena segala salah dan dosa dihapus oleh Allah Ta'ala. Karena panggilannya ditujukan pada orang beriman. Allah berfirman, ya alladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ujungnya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang takwa. Tentu orang takwa terhormat dia. Orang bakal masuk surga. Karena Allah menjelaskan wasari'u ila magfiratin rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bersegera mengampun kepada Allah dengan mengharapkan surga seluruh langit bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang bertakwa.
Lah ini saudara bahagia di akhirat. Kemudian satu lagi, waqina adzabannar. Waqina adzabannar. Kita mohon perlindungan dari neraka. Jangan sampai kita semua masuk neraka, saudaraku. Neraka tempat siksaan bagi orang berdosa. Maka kita berdoa kepada Allah, waqina adzabannar, dan Allah berfirman, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, ya, cegah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Dan penjaganya penjaga adalah malaikat-malaikat yang keras yang tidak menduhai ke Allah Ta'ala. Itu selalu kita panjatkan setiap hari, waqina adzabannar. Dan ujung ayat tadi saudaraku, walahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan mereka itulah yang mendapatkan hasil apa mereka kerjakan. Memang dia kerja keras, saudara. Dunianya kerja keras, dia dapat harta yang banyak. Ya, dia menggunakan ilmunya sehingga dapat harta. Bahagia dia karena berilmu. Dia menjalani dengan sebaik-baiknya, maka bahagia dunia. Apalagi bahagia di akhiratnya, dia kerja keras menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, maka layak dia masuk surga. Jadi bukan main-main Islam mengajarkan kita untuk rajin, ya, bekerja dunia dan akhirat. Ya. Wallahu sari'ul hisab, Allah sangat cepat perhitungannya. Artinya kita ketika dibangkitkan dari kubur nanti, saudara, kita berapa lama dalam kubur, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Apakah 100 tahun, 1000 tahun, tidak ada yang tahu. Karena sekarang malaikat Israfil, ya, trompet berada di mulutnya. Tunggu perintah. Tunggu perintah malaikat Israfil kapan ditiupkan sangkakala. Tiupan sangkakala, mati semua makhluk di langit dan bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Maka Israfil belum dapat tugas. Malaikat Israfil, ya, trompet ada di mulutnya, tunggu perintah kapan ditiup itu trompet untuk menghancurkan alam raya langit dan bumi ini. Setelah itu saudara, kita dibangkit dari kubur, segera kita masuk surga. Kita dihisab pertama dapat catatan dari tangan kanan, hisab secepat itu. Ditimbang kebaikan dan buruk secepat itu. Lalu nyebrang siratal mustaqim, mendatangi waridua. Waridua itu jembatan sirat. Kali tidak satu pun orang melainkan harus menyeberang jembatan itu baru berhasil masuk surga. Secepat kilat. Bahkan tanpa hisab kita masuk surga, saudara. Ini kita harapkan. Setelah itu di pintu surga, malaikat mengatakan, salamun alaikum tibtum fadul khalid. Selamat sejahtera kamu masuk ke dalam surga, bahagia kamu kekal selama-lamanya. Setelah berada di surga, baru kita jumpa Allah. Allah menampakkan wajahnya. Ya. Wujuh yaumaidin nadhira ila rabbihan nadhira. Ini puncak kenikmatan melihat wajah Allah. Wajah orang-orang mukmin berseri-seri memandang Tuhannya, ila rabbihan nadhira, dan kepada Tuhannya mereka tempat memandang. Ini saudara khutbah singkat yang dapat sampaikan, semoga ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata inna sami'un alim. Aqulu qad fastaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala muhbiran wa amira
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minin wal minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fa ya qadhil hajat wa kafiyal muhimmat rabbana iftah bainana wa bainakum bil haqq wa anta khairul fatihin ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa kalimatika ila yaumiddin wajal baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah yatiha rizquha min kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrul akbar. Aqimis shalah.